Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apa? Pekik Farel langsung berdiri dari posisinya. Bagaimana bisa? Kapan dia ke sana? Tanyanya tak percaya. Baiklah, nanti aku akan segera menyusul, kata Farel. Lalu ia segera mematikan sambungan teleponnya. Ada apa, Mas? Tanya Kristal khawatir melihat wajah suaminya yang begitu terkejut setelah menerima telepon. Michelle berada di Korea, jawab Farel menggelengkan kepalanya. Lalu ia kembali mendudukkan dirinya di sofa. Bagaimana bisa, Mas? Tanya Kristal ikut terkejut. Kamu masih ingat dengan Pak Hermawan yang memberikan kita undangan pernikahan anaknya bulan depan? Tanya Farel dan Kristal menganggukkan kepalanya. Yah, anaknya dia yang membantu putri kamu terbang ke sana, decak Farel tak habis pikir. Dari mana Michelle bisa mengenal kolega bisnis kamu, Mas? Entahlah, kamu kan tahu bagaimana ajaibnya anak kamu itu. Oh, jadi anak aku ajaib, seru Kristal langsung menatap tajam pada suaminya. Harusnya kamu yang ngaca, seajaib apa kamu itu? Hehe, maaf sayang, jangan marah. Aku hanya bercanda kok, ucap Farel. Dalam hatinya ia begitu merutuki ucapannya yang asal ceplos. Aku gak marah, aku kesel sama kamu. Dan untuk 1 minggu ke depan, lebih baik kamu jangan dekat-dekat dengan orang ajaib ini, ketus Kristal. Lalu ia memilih untuk beranjak dan pergi ke kamar. Nah kan kayak gini gak mau disebut ajaib, padahal memang benar kalian berdua itu ajaib. Hanya seperti ini saja langsung bisa membuatku pusing dan frustasi, gumam Farel. Lalu ia segera menyusul istrinya dan membujuknya karena bisa bahaya bila seminggu ia dianggurin. Baby, panggil Vino mengetuk pintu kamar Aldi. Spontan Aldi dan Michelle langsung menatap ke arah Vino. Michelle sudah terbiasa mendengar panggilan Vino, namun berbeda dengan Aldi. Tentu saja ia terkejut dan langsung menatap Michelle dengan tajam. Ada apa, Om? Masuklah, kata Michelle sambil menggenggam tangan Aldi. Ia tahu Aldi terkejut dan akan siap menginterogasinya nanti. Aku akan pulang, apa kau akan ikut denganku? Atau tanyanya sambil melirik kepada Aldi yang begitu posesif menggenggam tangan Michelle. Tatapannya begitu tajam padanya, membuatnya ingin tertawa. Michelle akan tetap di sini, jawab Aldi datar. Al, tegur Michelle menggelengkan kepalanya. Aku keluar sebentar ya, hanya sebentar. Ada yang ingin kukatakan sama Om Vino, ujarnya lagi mengecup pipi Aldi. Lalu ia mengajak Vino keluar dari kamar Aldi. Aku akan di sini dulu, Om, dan sepertinya Papa juga akan segera menyusul ke sini. Jadi aku akan pulang bersama Papa nanti, kata Michelle membuat Vino menganggukkan kepalanya paham. Terima kasih Om karena sudah mau membantu Michelle sampai di sini dan terima kasih untuk semuanya. Iya, satu lagi, titip Renata, kata Michelle menyeringai, membuat Vino langsung membelalakan matanya menatap Michelle. Jangan terkejut, aku sudah tahu semuanya dan tolong jaga dia baik-baik. Aku pastikan acara pernikahan kalian nanti aku pasti akan datang, imbuhnya. Dari mana kamu tahu? Tanya Vino mengerutkan dahinya. Dari kartu undangan di meja kerja papaku. Awalnya Michelle kaget dan kurang yakin. Tapi pas waktu itu Renata bertingkah aneh pas kita lagi bahas Om Vino. Di situ aku yakin kalau kalian ternyata anu. Hihi, ucap Michelle terkekeh. Anu apa? Om, Renata itu sahabat Michelle. Dia gadis baik-baik. Dan Michelle juga tahu kalau Om juga laki-laki baik walau sedikit mesum dan tua. Tapi Michelle yakin Om orangnya setia. Jadi jangan sakiti sahabat Michelle ya Om, kata Michelle. Dan ia langsung memeluk Vino untuk terakhir kalinya.
Sejujurnya Michelle juga tahu bagaimana perasaan Vino. Ia cukup tersentuh dan terharu, namun ia juga tidak bisa membalas perasaan itu karena di hatinya hanya ada Aldi. Dan ia sangat bahagia karena ternyata Vino akan menikah dengan sahabatnya walau ia tahu ini hanya perjodohan. Namun Michelle yakin mereka akan bahagia nanti. Monyet, teriak ketiga sahabatnya bersamaan saat ia mengangkat video call dari mereka. Michelle hanya terkekeh saat melihat raut kemarahan dan kekesalan di wajah ketiga sahabatnya. Ya, mereka marah dan kesal padanya karena ia nekat kabur ke Korea tanpa pamit pada mereka. Sorry, gue kan gak ada rencana sama sekali. Kalian gak tahu gimana sakitnya hati gue saat tahu Olaf kesayangan gue merit. Cerita Michelle membela diri. Ya harusnya lo cerita ke kita, Sel, bukan malah kabur sendirian begitu. Semprot Renata yang paling kesal. Siapa bilang gue sendiri? Kata Michelle menyeringai menatap Renata. Terus lu sama siapa? Tanya Dennis tampak mengerutkan dahinya. Sama calon gue, kata Michelle dengan senyum penuh arti. Wait, calon apaan ini? Lo pergi sama Kak Rasya, kalian balikan lagi? Tanya Rara. Sejak kapan lo balikan sama Kak Rasya? Terus kalau lo balikan sama Kak Rasya, ngapain lo nyamperin Aldi ke sana? Sambung Dennis, ketiganya sangat bingung dengan ucapan Michelle. Gue belum selesai bicara, kalian udah asal nyimpulkan aja, jawab Michelle cemberut. Maksud gue sama calon itu, calon kakak gue. Kalau di antara kalian bertiga nikah, maka itu sama saja itu jadi kakak gue. Jelas Michelle terkekeh, membuat Dennis dan Rara mengerutkan dahinya karena semakin bingung. Sementara Renata hanya diam dan menelan salivanya kasar. Ia begitu takut dan gugup. Ia belum siap menceritakan masalahnya pada sahabatnya. Dan entah mengapa, kini dirinya merasa bahwa Michelle tengah membicarakannya. Kita kan sahabat, jadi saat senang kita bersama. Dan saat susah kita juga harus bersama dong. Ya enggak, sebaiknya kita saling jujur dan percaya sebelum pada kecewa saat tahu kenyataan dari orang lain, kata Michelle dengan raut wajah seriusnya, dan kini Rena semakin merasa yakin dan ciut. Lo ngomong apaan sih, Sel? Pusing pala gue, tanya Rara menggaruk kepalanya yang tak gatal karena bingung dengan apa yang Michelle ucapkan. Gue lagi belajar skenario, haha. Udah, biasa aja mukanya, jangan kayak orang susah. Tenang aja, calon kakak gue ini baik banget, perhatian dan juga tajir coy. So, lo gak usah khawatir. Lo mau shopping kapanpun, kemanapun, bakal dijabanin sama dia mah. Haha. Dan satu lagi, gue kesini pakainya pesawat pribadi loh, bukan kaleng-kaleng kan. Jadi nanti kalau lo mau bulan madu, jangan lupa ajak kita-kita ya. Jelas Michelle panjang lebar sambil tertawa begitu kencang. Ia begitu bahagia saat melihat wajah ketiga sahabatnya, Rara dan Dennis yang bingung, sementara Renata yang tampak pias. Sungguh membuat Michelle sejenak bisa melupakan kesedihannya karena Aldi. Dan keceriaan Michelle saat video call bersama ketiga sahabatnya itu tak luput dari perhatian Aldi karena Michelle sedang berada di dalam kamar Aldi dan memakai laptopnya. Sumpah gua gak ngerti. Kayaknya lo perlu ke psikiater deh, Sel. Lo baru ketemu sama Aldi udah mulai gak waras begitu. Gue jadi khawatir sama kesehatan Aldi, ucap Dennis menggelengkan kepalanya. Gue juga, sambung Rara. Guys, gue dipanggil nyokap. Gue off dulu ya, nanti kita sambung lagi. Dan juga Michelle, kayaknya lo harus istirahat karena kayaknya otak lo masih jet lag, kata Renata. Lalu ia segera buru-buru mematikan sambungan video call-nya. Otak jet lag, gumam ketiganya bersamaan. Kamu harus menjelaskan banyak hal padaku, kata Aldi saat setelah Michelle mengakhiri sambungan video bersama para sahabatnya.
Apa sih, Al? Apa yang mau kamu dengar dari aku? Tanya Michelle. Ia segera merangkak dan naik ke tempat tidur Aldi. Ia juga langsung merebahkan kepalanya di lengan kanan Aldi. Semuanya, kenapa kamu bisa nekat ke sini? Kenapa kamu bisa bersama laki-laki itu? Dan kenapa dia bisa memanggil kamu baby begitu? Aku tidak suka, ujarnya dengan raut wajah datar. Cie, manusia salju cemburu, goda Michelle tersenyum lebar. Namun wajah Aldi masih terlihat datar dan dingin. Al, kayaknya tempat ini gak cocok deh sama kamu. Di sini terlalu dingin, makanya kamu jadi semakin beku. Harusnya kamu itu tinggal di gurun, biar kepanasan. Jadi meleleh dan hangat deh kamunya. Gak kayak gini, anyep banget, sumpah. Keluh Michelle cemberut. Sel, tekan Aldi karena ia tak ingin bercanda. Iya, oke, fine, aku jelasin. Michelle menarik nafasnya panjang sebelum mulai bercerita. Jadi itu namanya Om Vino. Aku udah tahu, saut Aldi memotong ucapan Michelle. Hais, kamu ini mau dijelasin tapi motong pembicaraan mulu, ucap Michelle kesal. Jadi namanya Om Vino, aku kenal sama dia waktu balapan. Kamu ingat kan yang waktu kamu mergokin aku sama papa dulu? Katanya cemberut kesal bila mengingat masa itu. Nah, di situ aku kenal sama dia. Ternyata dia pengusaha perhiasan dan aku dapat hadiah dari dia. Karena desainnya bagus, aku suka. Jadi aku ketagihan. Aku beberapa kali datang ke kantornya buat pesan perhiasan. Bahkan kalung yang aku kasih ke Ana saat ulang tahun itu juga aku pesan dari Om Vino. Nah, sejak itu kita jadi semakin dekat. Dan masalah panggil baby, astaga, itu hanya panggilan biasa, Al. Dia memang begitu, makanya kujuluki Om Mesum. Tapi percayalah, dia baik kok. Nyatanya dia udah rela nganterin aku ke sini buat ketemu sama kamu. Jelasnya panjang lebar. Dan juga dia sebentar lagi mau menikah dengan Renata. Mereka dijodohkan. Renata mau menikah sama Om-Om? Tanya Aldi mengerutkan dahinya. Tapi dia masih tampan loh, umurnya juga belum tua banget sih, baru 30 berapa gitu, lupa, dia dewasa, dan semoga bisa sabar menghadapi Renata, Iya, tampan, tekan Aldi dengan nada tak suka. Tapi masih tampan kamu, Al, kamu masih muda, cool dan fresh. Apa aku ikan jadinya cool dan fresh? Dih, ngambek, jelek banget kalau cemberut gitu. Senyum dong, jangan ngambek. Aku sama Om Vino gak ada hubungan apapun, walau dia pernah naksir sama aku. Tapi kamu kan tahu, aku memang cantik dari bayi. Jadi wajar kalau banyak yang suka dan cinta sama aku. Harusnya kamu lebih berjuang buat dapetin aku, karena saingan kamu banyak, bukan malah menghindar dan mundur. Bahkan kamu diem aja saat aku pacaran sama Kak Rasya. Harusnya. Iya, aku tahu itu. Terima kasih sudah mau kembali padaku. Aldi segera memotong ucapan Michelle saat gadis itu terus berbicara. Karena sudah dipastikan bila Michelle sudah seperti itu, maka tak akan ada remnya. Dan ia akan mendengarkan ocehannya beberapa jam ke depan. Kamu memang begitu cantik, baik, lucu, dan menggemaskan sampai aku tidak bisa melupakan senyum dan keceriaan kamu. I love you. Cup, Aldi mengecup bibir Michelle sekilas. Dih, gitu doang. Cium lagi dong, kayak yang waktu itu. Pinta Michelle membuat Aldi terkekeh. Ia tak habis pikir mengapa kini gadis itu menjadi lebih mesum dan ketagihan dengan ciumannya.